Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya cinta dan banggakan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas materi bab 1, yaitu untuk pokok bahasan yang keempat, yaitu tentang dinamika penduduk negara-negara di dunia. Baik itu dinamika penduduk di benua Amerika, benua Asia, benua Eropa, Afrika, dan benua Australia, bahwa setiap daerah negara atau di benua ini senantiasa komposisi penduduk mengalami perubahan, pertambahan maupun mengalami pengurangan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dinamika penduduk adalah perubahan kondisi penduduk baik secara budaya, etnik maupun agama. Bagaimana anak-anakku sekalian? Kalian sudah siap? Kalau sudah siap, kalian simak tayangan berikut ini. Sebenarnya dalam subbab ini ada 5 pembahasan, yaitu dinamika penduduk Asia, penduduk Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Namun, kita akan memfokuskan ke pembahasan dinamika penduduk Asia terlebih dahulu, agar durasi video tidak terlalu panjang ya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan kita akan membahas dinamika penduduk benua lainnya. Silahkan tulis di kolom komentar benua mana yang akan kita bahas di video yang akan datang. Baiklah, kita mulai pembahasan. Dinamika penduduk Asia. Kalau bicara mengenai dinamika penduduk, tentu yang akan kita bahas tidak lepas dari jumlah penduduk, komposisi, pertumbuhan penduduk, kualitas penduduk, ras, dan budayanya. Sebenarnya dinamika penduduk itu apa sih? Ada yang sudah tahu? Ya, benar. Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Perubahan dari sisi jumlah dan distribusi bisa terjadi karena peristiwa kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan. Sedangkan dari sisi komposisi dipengaruhi oleh budaya, etnik, agama, umur, dan jenis kelaminnya. Itulah sebabnya kenapa penduduk dunia senantiasa mengalami perubahan. Baiklah, kita langsung masuk pembahasan dinamika penduduk Asia dilihat dari jumlah penduduknya. Menurut kalian jumlah penduduk di benua Asia padat nggak ya? Sampai saat ini penduduk Asia masih menempati peringkat pertama dari segi kepadatannya. Pada tahun 2005 jumlah penduduk Asia mencapai 3,9 miliar jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4,3 miliar jiwa pada tahun 2015. Ini artinya penduduk Asia bertambah sebesar 476 jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Dan untuk tahun 2019, Asia juga masih menempati peringkat pertama dari segi kepadatan penduduknya. Dan inilah tabel pertumbuhan penduduk yang diambil dari data World Population Datasheet pada tahun 2019. Bisa kita lihat bersama bahwa pada tahun 2019 penduduk terbanyak dunia masih berada di Asia dengan jumlah penduduk 4,5 miliar jiwa. Urutan selanjutnya benua Afrika dengan 1,3 miliar jiwa. Yang ketiga Eropa dengan 700 juta jiwa. Amerika Selatan di urutan keempat dengan 600 juta jiwa. Selanjutnya urutan kelima Amerika Utara dengan 300 juta jiwa, dan yang paling kecil adalah Australia dengan jumlah penduduknya 41,8 juta jiwa. Dengan penduduk yang sebanyak itu, bagaimanakah dengan persebaran penduduknya? Persebaran penduduk di Asia tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti China, India, dan Indonesia. Mereka berada di posisi 5 besar penduduk terpadat di dunia. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi terlihat di Asia Timur, China, Asia Tenggara, Indonesia, dan Asia Selatan, India. Wilayah pedalaman Asia relatif lebih jarang penduduknya. Selanjutnya, komposisi penduduk di Asia. Dilihat dari komposisi berdasarkan usia, sebesar 25% penduduk Asia berusia di bawah 15 tahun dan sebesar 8% berusia di atas 65 tahun.
Penduduk Asia berusia antara 15 sampai 65 tahun sebesar 67%. Ini artinya sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Usia produktif adalah penduduk yang berusia antara 15 sampai 65 tahun. Ini diambil dari data World Population Datasheet pada tahun 2015. Selanjutnya, bagaimanakah dengan pertumbuhan penduduknya? Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Walaupun begitu, persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Sebagai contoh, Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania merupakan negara-negara dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, yaitu di atas 2,5%. Nah, laju pertumbuhan penduduk inilah nantinya yang akan mempengaruhi pertambahan atau pengurangan penduduk di benua Asia pada tahun-tahun yang akan datang. Dan inilah data update tahun 2019 yang diambil dari World Population Datasheet, negara berpenduduk terbanyak di dunia. Nomor 1 masih negara Cina dengan populasi berjumlah 1,4 miliar jiwa. India ada di urutan kedua dengan 1,3 miliar jiwa, Amerika Serikat urutan ketiga, dan Indonesia berada di urutan keempat. Ini juga ada perkiraan pada tahun 2030 dan 2050 berdasarkan laju pertumbuhan penduduk. Nanti di tahun 2050 berdasarkan World Population Data dan laju pertumbuhan penduduk sampai saat ini, untuk urutan pertama kemungkinan nanti India akan menjadi negara dengan berpenduduk terpadat di dunia dengan 1,6 miliarnya karena pertumbuhan penduduknya yang masih tinggi. Cina nanti akan di urutan kedua 1,3 miliar, ini berarti penduduknya berkurang dari tahun 2019 dan lain sebagainya. Sedangkan Indonesia nantinya akan menempati peringkat ke-5 dengan 321 juta jiwa. Selanjutnya, bagaimana dengan kualitas penduduk di negara-negara Asia? Apakah negara-negara di Asia mempunyai kualitas yang bagus atau rendah? Sebagai indikator atau tolak ukur suatu negara dikatakan mempunyai kualitas yang bagus atau tinggi ada 3, yaitu usia harapan hidup, pendidikan, dan ekonomi atau pendapatan per kapita penduduknya. Berdasarkan indikator HDI atau Human Development Index, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Sejumlah negara di Asia memiliki kualitas yang tinggi, sedangkan sebagian lainnya sedang dan rendah. Sebagai contoh, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Arab Saudi masuk kelompok dengan kualitas penduduk atau HDI sangat tinggi. Negara-negara tersebut memiliki penduduk yang harapan hidupnya, pendidikannya, dan pendapatannya sangat tinggi. Sedangkan untuk Indonesia termasuk kategori sedang. Dan untuk kategori yang rendah sebagai contoh ada negara Nepal dan Timur Leste. Namun demikian, secara keseluruhan mayoritas penduduk negara-negara Asia masih dalam kategori sedang atau dalam negara berkembang. Selanjutnya dilihat dari rasnya. Kalau dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama. Ini pada dasarnya ada 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Tipe ras tersebut telah bercampur baur sehingga mengalami proses asimilasi antara satu dan lainnya, sehingga sekarang banyak terjadi percampuran ras ya karena proses pernikahan dan lain sebagainya. Namun demikian, dalam wilayah tertentu masih terdapat ras yang dominan sebagai berikut. Asia Utara dan Asia Tengah mayoritas adalah ras Kaukasoid. Asia Timur dan Asia Tenggara mayoritas adalah ras Mongoloid. Asia Selatan bagian tengah didominasi ras Kaukasoid. Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid, misalkan suku bangsa Dravida di India dan Sri Lanka. Asia Barat atau Timur Tengah bagian selatan, khususnya negara-negara di semenanjung Arab yaitu Yaman dan Oman, didominasi ras Negroid. Sedangkan Asia Barat atau Timur Tengah bagian utara didominasi ras Kaukasoid dan ras Negroid sebagian kecilnya.
Yang terakhir, dinamika penduduk Asia dilihat dari segi budayanya. Budaya Asia meliputi kebiasaan dan tradisi seni, arsitektur, musik, strata, gaya hidup, filsafat, politik, agama, dan perayaan yang telah dipraktikkan sejak masa prasejarah oleh kelompok etnis di benua Asia. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti Hindu, Konghucu, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Agama-agama tersebut lahir di Asia dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia dan dunia. Selain agama, benua Asia juga memiliki banyak sekali bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Sebagai contoh, Indonesia saja mempunyai sekitar 600 bahasa asli atau bahasa daerah. Baiklah, kita masuk di simpulan dinamika penduduk Asia. Yang pertama, jumlah penduduk di Asia merupakan yang terpadat dibandingkan benua lainnya dengan jumlah sekitar 4, miliar jiwa. Dua, komposisi penduduk di Asia 67%-nya adalah penduduk di usia produktif. Yang ketiga, laju pertumbuhan penduduk rata-rata mencapai 1,5% per tahun. 4. Kualitas penduduk Asia bervariasi, namun mayoritas masih dalam kategori sedang. Yang kelima, indikator kualitas penduduk suatu negara ada 3, yaitu usia harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita. 6. Ras utama di Asia ada 3, yaitu Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid. Yang terakhir, Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama di dunia. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semuanya. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi pada pekan ini. Setelah kalian simak di video tadi, kalian saya harap untuk melaksanakan tugas, yaitu mengerjakan soal ISE dengan jawaban singkat 5-10 bisa dikirim lewat Google Classroom atau ke WA Japri Pak Amin Bambang. Demikian pada pertemuan pekan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muliska juara.